Banyak orang tidak menyadari bahwa posisi tidur tertentu bisa menghambat aliran darah ke otak dan jantung, bahkan menekan saraf hingga memicu terbentuknya gumpalan darah kecil. Jadi, hari ini saya akan membongkar 6 posisi tidur berbahaya yang mungkin tanpa sadar Anda lakukan setiap malam, dan bagaimana perubahan kecil bisa menyelamatkan hidup Anda setelah usia 60 tahun. Sebelum saya mulai, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan tuliskan nama, usia, serta domisili Anda di kolom komentar, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semua di seluruh Indonesia? Hari ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita yang jujur saja membuat saya merinding waktu pertama kali mendengarnya. Beberapa hari yang lalu, saya kedatangan tetangga lama, Pak Dewa, usia 70 tahun, yang tinggal di kampung sebelah, di Ngawi. Beliau datang dengan Beberapa menit kemudian, nafasnya mulai normal, kesemutan perlahan hilang, dan beliau bisa berdiri lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Sekilas terdengar seperti keajaiban, bukan? Tapi yang membuat saya khawatir, ini bukan pertama kalinya terjadi. Pak Dewa bercerita, kejadian serupa sudah berulang beberapa kali dalam setahun terakhir. Dan menariknya, selalu terjadi ketika beliau tertidur di kursi malas, atau dalam posisi tubuh tertentu yang tampak nyaman. Nah, sebagai dokter, begitu mendengar ceritanya, saya langsung terpikir satu penyebab yang sering diremehkan, posisi tidur yang salah. Banyak orang merasa tidak masalah tidur di kursi malas, meringkuk, atau bahkan tengkurap dengan kepala menunduk. Padahal, bagi orang berusia di atas 60 tahun, posisi tidur tertentu bisa diam-diam merusak otak, jantung, dan pembuluh darah. Beberapa posisi tidur bahkan bisa melipat gandakan risiko stroke tanpa kita sadari. Jadi, hari ini saya akan membongkar 6 posisi tidur berbahaya yang mungkin tanpa sadar Anda lakukan setiap malam, dan bagaimana perubahan kecil bisa menyelamatkan hidup Anda setelah usia 60 tahun. Nah, sobat sehat, dari cerita Pak Dewa tadi, saya langsung curiga bahwa penyebabnya bukan sekadar tekanan darah turun tiba-tiba, tapi juga ada kaitannya dengan sirkulasi darah dan posisi tidur yang salah. Banyak orang tidak menyadari bahwa posisi tidur tertentu bisa menghambat aliran darah ke otak dan jantung, bahkan menekan saraf hingga memicu terbentuknya gumpalan darah kecil. Dan masalahnya, pada usia di atas 60 tahun, pembuluh darah sudah tidak sefleksibel dulu. Sedikit saja tertekan selama berjam-jam, sirkulasi bisa terganggu cukup parah. Akibatnya, tangan atau kaki bisa mendadak mati rasa, kepala terasa ringan, tekanan darah bisa drop, bahkan risiko stroke meningkat tajam. Yang bikin bahaya, kejadian seperti ini sering dianggap sepele karena gejalanya hilang sendiri. Padahal setiap kali itu terjadi, tubuh sebenarnya sedang berteriak minta tolong. Kalau dibiarkan, suatu saat bisa berujung fatal. Itulah sebabnya, di episode kali ini saya ingin membongkar 6 posisi tidur paling berbahaya untuk lansia. Posisi yang mungkin setiap malam Anda lakukan tanpa sadar, tapi pelan-pelan justru merusak tubuh dari dalam. Kita mulai dari posisi pertama, atau lebih tepatnya, posisi tidur berbahaya urutan ke-6. Saya menyebutnya, posisi prajurit datar. Tidur telentang lurus, tangan di samping tubuh, tanpa bantal penyangga tambahan. Banyak orang, bahkan sebagian dokter umum, menganggap posisi ini yang paling netral dan sehat.
terlihat rapi, nyaman, dan seolah tubuh sedang benar-benar beristirahat total. Tapi untuk orang berusia 60 tahun ke atas, posisi ini bisa jadi sumber masalah besar. Saya sering dengar keluhan seperti ini. Loh, Dok, bukannya tidur telentang itu paling aman? Kalau saya habis capek seharian, posisi itu paling enak. Saya tinggal rebahan, lurus, tangan di samping. Malah saya pikir, ini baru tidur yang benar. Tapi kemudian mereka menambahkan, cuma kadang bangun kepala berat, pusing, mulut kering banget. Saya kira cuma kurang minum, Dok. Nah, itu dia masalahnya. Ketika kita tidur telentang sepenuhnya, gravitasi menarik lidah ke belakang dan menyempitkan saluran napas. Pada lansia, otot pernapasan sudah melemah secara alami. Jadi udara yang masuk jadi lebih sedikit, dan kadar oksigen menurun perlahan sepanjang malam. Kondisi ini dikenal dengan istilah sleep apnea posisional. Ada penelitian dari Harvard Sleep Medicine yang menunjukkan bahwa lansia yang tidur telentang tanpa penyangga tambahan mengalami lebih banyak gangguan pernapasan dan kualitas tidur yang jauh lebih buruk. Meskipun durasi tidurnya 7-8 jam, mereka tetap bangun dalam kondisi lelah, kepala berat, bahkan linglung. Beberapa pasien sampai berkata, rasanya kayak belum tidur sama sekali, Dok. Bahkan lebih jauh lagi, saya sering dengar, aneh ya, Dok. Akhir-akhir ini saya kok jadi pelupa. Nama cucu sendiri kadang lupa sekejap. Saya pikir itu tanda pikun. Padahal bukan selalu soal pikun, tapi kurangnya oksigen saat tidur yang mengganggu proses detoksifikasi otak. Saat tidur nyenyak, otak kita membersihkan sisa racun metabolik. Tapi kalau napas terganggu, proses itu gagal terjadi. Racun menumpuk, dan akhirnya menurunkan daya ingat serta kejernihan berpikir. Jadi, jangan remehkan posisi telentang tanpa penyangga. Apalagi kalau Anda sering bangun dengan mulut kering, kepala berat, atau mudah lupa. Itu bisa jadi tanda awal gangguan pernapasan saat tidur. Setelah ini, saya akan lanjutkan dengan posisi tidur berbahaya berikutnya, yang bahkan lebih sering dilakukan tanpa disadari, dan diam-diam meningkatkan risiko stroke hingga 2 kali lipat. Jangan kemana-mana, kita lanjut sebentar lagi. Saya punya satu contoh menarik. Pak Samjaya, usia 74 tahun, seorang pensiunan insinyur. Beliau selalu merasa bangga karena setiap malam tidur telentang lurus sempurna. Katanya itu posisi ideal dan paling sehat. Tapi belakangan, istrinya mulai khawatir. Pak Samjaya sering lupa nama orang. Kadang bicaranya melantur, seperti orang yang kurang fokus. Akhirnya saya sarankan beliau melakukan pemeriksaan tidur, sleep study. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata selama tidur, Pak Samjaya mengalami 15-20 gangguan napas setiap jam. Artinya, hampir setiap 3-4 menit, pernapasannya berhenti sejenak. Lalu saya minta beliau mencoba sesuatu yang sederhana. Menaikkan posisi kepala sekitar 15 derajat dan meletakkan bantal kecil di bawah lutut. Hanya itu, dan hasilnya luar biasa. Tidurnya jadi lebih tenang, tekanan darah turun, dan daya ingatnya perlahan kembali tajam seperti dulu. Kalau Anda sering tidur telentang, coba perhatikan tanda-tanda ini. Bangun pagi dengan sakit kepala atau mulut kering. Kadang merasa pusing atau linglung. Atau pasangan bilang Anda mendengkur keras di malam hari. Kalau iya, besar kemungkinan saluran napas Anda menyempit saat tidur. Solusinya sederhana. Naikkan posisi kepala sedikit, gunakan bantal lembut di bawah lutut. Dan pastikan leher serta dada tetap terbuka agar udara bisa mengalir lancar sepanjang malam. Anda tidak perlu panik atau mengubah total cara tidur. Cukup modifikasi kecil seperti ini sudah bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan jantung, otak, dan energi Anda keesokan harinya. Sekarang kita lanjut ke posisi tidur berbahaya urutan kelima, yaitu posisi janin meringkuk. Tidur menyamping dengan lutut ditarik terlalu dekat ke dada. Punggung membulat seperti bola. Sekilas memang terasa hangat dan aman, apalagi kalau cuaca sedang dingin. Tapi untuk orang berusia di atas 60 tahun, posisi ini bisa jadi awal dari masalah besar. Pada paru-paru,
tulang belakang, dan postur tubuh. Saya sering dengar keluhan seperti ini. Wah, itu saya banget, dok. Kalau malam dingin, apalagi pas musim hujan di Jogja, saya suka tidur meringkuk. Rasanya hangat, cepat nyenyak juga. Tapi memang, kalau bangun dada terasa sesak dan punggung bagian atas suka pegal. Banyak yang mengira itu cuma karena kurang olahraga. Padahal justru karena posisi tidur yang salah. Saat tubuh meringkuk terlalu rapat, rongga dada tertekan selama berjam-jam. Otot diafragma, yang berfungsi membantu kita bernapas, tidak bisa mengembang maksimal. Paru-paru jadi terhimpit, dan kapasitas udara yang masuk menurun drastis. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa lansia yang tidur meringkuk terlalu rapat mengalami penurunan kapasitas paru-paru hanya dalam 6 bulan. Bukan cuma itu, posisi ini menciptakan ingatan postural. Artinya kalau setiap malam tulang belakang dibengkokkan, lambat laun tubuh akan terbiasa dalam posisi bungkuk. Inilah yang akhirnya menyebabkan kifosis, atau punggung membungkuk seperti orang renta. Selain mengubah penampilan, kondisi ini juga bisa menekan organ dalam, mengganggu pencernaan, dan menurunkan sirkulasi darah. Seringkali pasien berkata, "Jadi, dok, kalau saya terus tidur meringkuk, lama-lama punggung bisa benar-benar bungkuk seperti orang tua renta ya?" Waduh, saya nggak mau, dok. Soalnya beberapa teman di kampung sudah begitu, jalannya membungkuk. Dan saya jawab, "Ya, betul, Pak. Postur itu hasil dari kebiasaan, termasuk cara tidur. Kalau kita melipat tulang belakang setiap malam selama bertahun-tahun, maka tubuh akan menyesuaikan bentuknya ke arah itu. Jadi, mulai malam ini, coba longgarkan posisi tidur Anda. Kalau ingin tidur menyamping, luruskan sedikit punggung. Taruh bantal kecil di antara lutut, dan pastikan dada tidak tertekan. Perubahan kecil seperti ini mungkin terasa sepele, tapi bisa mencegah punggung bungkuk, menjaga paru-paru tetap kuat, dan memastikan Anda tetap bugar hingga usia lanjut. Selanjutnya, saya akan bahas posisi berbahaya urutan keempat, yang kelihatannya paling nyaman, tapi diam-diam bisa meningkatkan tekanan darah, dan membuat jantung bekerja 2 kali lebih keras. Kita lanjut setelah ini. Tanda-tanda posisi tidur meringkuk mulai merusak tubuh. Sesak napas atau napas dangkal saat bangun. Punggung atas pegal atau nyeri. Perubahan postur menjadi sedikit bungkuk. Tinggi badan berkurang dari tahun ke tahun solusi. Jika terbiasa tidur meringkuk, jangan ubah total. Cukup longgarkan posisi. Menurunkan lutut sedikit, buka dada dan letakkan bantal di antara lutut untuk menopang. Dengan begitu, paru-paru punya ruang untuk mengembang dan tulang belakang tetap lurus. Ingat, tidur memang untuk istirahat. Tapi kalau salah posisi justru tubuh bekerja keras melawan tekanan yang kita ciptakan sendiri. Posisi nyaman belum tentu aman. Sekarang kita masuk ke posisi tidur berbahaya urutan ketiga. Dan ini termasuk yang paling sering dilakukan tanpa disadari, yaitu tidur tengkurap dengan kepala menoleh ke satu sisi. Atau dalam dunia medis kadang disebut neck roll position. Banyak orang merasa posisi ini bikin tidur jadi lebih pulas. Karena dada menempel ke kasur dan terasa seperti sedang dipeluk hangat oleh bantal. Tapi untuk orang usia lanjut, posisi ini bisa menjadi pembunuh diam-diam. Saya sering dengar pasien bilang, "Loh, dok, ini posisi favorit saya kalau badan lagi pegal-pegal. Saya tengkurap, kepala saya miring ke kiri atau kanan. Rasanya enak, kayak otot punggung ditarik dan jadi rileks." Awalnya memang terasa nyaman, tapi banyak yang tidak sadar, setelah bangun justru leher terasa kaku. Bahkan ada yang tangan atau jari mati rasa beberapa saat. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti itu tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Ketika kita tidur tengkurap dan kepala menoleh ke satu sisi selama berjam-jam, pembuluh darah utama di leher, yang disebut arteri vertebralis, akan tertekan oleh posisi kepala itu sendiri. Akibatnya, aliran darah ke otak menjadi terbatas. Dan ini bisa memicu kondisi yang disebut insufisiensi vertebrobasilar, yaitu keadaan di mana otak kekurangan suplai darah. Dampaknya bisa cukup serius.
Kepala terasa pusing dan berputar. Muncul rasa bingung atau linglung. Kadang juga gangguan ingatan mendadak. Dan dalam jangka panjang, risiko stroke meningkat signifikan. Tidak hanya itu, saat kepala diputar ke satu arah selama tidur, saraf-saraf di leher dan bahu ikut terjepit. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang tidur tengkurap, bangun dengan tangan kesemutan, lengan terasa mati, atau muncul rasa seperti setrum halus di ujung jari. Saya pernah mendengar seorang pasien berkata, "Waduh, dok, saya sering banget tuh. Bangun pagi, ujung jari kayak kesetrum kecil. Kadang juga tangan berat digerakkan. Saya kira cuma salah bantal." Dan saya selalu jawab, "Betul, Pak, bukan cuma salah bantal, tapi salah posisi tidur. Karena saat Anda tengkurap, bukan hanya otot yang tertarik, tapi pembuluh darah dan saraf juga ikut tertekan." Jadi, sobat sehat, kalau Anda termasuk yang sering tidur tengkurap, mulailah mengurangi kebiasaan ini secara bertahap. Cobalah tidur menyamping dengan bantal kecil di antara lutut. Atau gunakan bantal leher yang menyangga kepala tanpa memaksanya menoleh tajam. Ingat, tidur tengkurap mungkin terasa nyaman sesaat, tapi dalam jangka panjang, bisa mempercepat penurunan fungsi otak, dan menambah risiko gangguan saraf. Dan setelah ini, kita akan lanjut ke posisi berbahaya urutan kedua. Yang kelihatannya, nyantai banget, tapi diam-diam bisa membuat jantung bekerja 2 kali lebih keras sepanjang malam. Jadi tetap bersama saya, karena yang berikut ini mungkin posisi tidur favorit Anda tanpa disadari. Kalau sobat sehat masih mengikuti pembahasan kita sampai di sini, berarti Anda benar-benar peduli dengan kesehatan tidur Anda. Supaya saya tahu Anda masih bersama saya, silakan tulis angka 2 di kolom komentar sekarang juga. Nanti saya akan baca dan balas. Siapa tahu kita bisa saling menyapa di sana. Sekarang kita masuk ke posisi tidur berbahaya urutan keempat. Dan posisi ini langsung mengingatkan saya pada kisah Pak Dewa yang saya ceritakan di awal tadi. Ya, betul sekali, posisi perangkap kursi malas. Tidur setengah duduk di kursi malas atau di tempat tidur dengan banyak tumpukan bantal. Memang terlihat nyaman, terutama bagi mereka yang punya masalah punggung atau asam lambung. Tapi sayangnya, untuk orang berusia lanjut, posisi ini bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Pak Dewa sendiri pernah bilang pada saya, "Iya, dok, kejadian yang saya alami itu pas saya ketiduran di kursi malas. Awalnya cuma rebahan sambil nonton berita, kepala agak tinggi, kaki sedikit turun. Tahu-tahu pas bangun, badan gak bisa digerakkan. Saya kira kursi malas itu malah aman, ternyata bisa bikin seperti itu ya." Dan saya jawab, "Betul, Pak, justru disitulah letak bahayanya." Begini penjelasannya, sobat sehat. Saat kita tidur dalam posisi setengah duduk, berat tubuh otomatis menekan otot fleksor pinggul dan pembuluh darah besar di kaki. Aliran darah menjadi lambat, darah mengumpul di bagian bawah tubuh. Dan inilah yang membuat kaki sering terasa mati rasa atau kebas saat bangun. Kondisi ini mirip dengan apa yang disebut sindrom kelas ekonomi. Fenomena yang dialami penumpang pesawat jarak jauh karena duduk terlalu lama tanpa bergerak. Bedanya, kalau di pesawat hanya berlangsung beberapa jam. Di kursi malas ini bisa terjadi setiap malam selama berjam-jam. Untuk orang di atas 60 tahun, di mana pembuluh darah sudah mulai kaku dan sirkulasi menurun. Posisi ini bisa meningkatkan risiko trombosis vena dalam, DVT. Pembentukan gumpalan darah di kaki yang bisa berbahaya. Jika gumpalan itu lepas dan bergerak ke paru-paru atau otak, bisa terjadi emboli paru atau stroke, dan kedua kondisi itu bisa berakibat fatal. Saya masih ingat Pak Dewa sempat berkata, "Waduh, jadi waktu saya nggak bisa gerak itu, mungkin darah saya nggak mengalir lancar ke kaki dan otak, ya dok?" Dan saya jawab, "Ya, betul, Pak, itu tanda sirkulasi sedang terganggu. Apalagi kalau posisi itu dilakukan terus-menerus, tubuh bisa beradaptasi ke postur yang salah. Otot jadi lemah, tulang belakang melengkung, dan organ dalam pun bisa bergeser dari tempatnya." Saya juga pernah menangani seorang pasien, Ibu Ningsih,
78 tahun. Beliau punya masalah refluks asam lambung. Jadi setiap malam tidur di kursi malas karena merasa lebih nyaman dalam posisi setengah duduk. Awalnya baik-baik saja, tapi 6 bulan kemudian, beliau datang dengan keluhan kaki bengkak, napas pendek, dan detak jantung tidak teratur. Setelah saya sarankan pindah tidur ke tempat tidur biasa, dengan posisi kepala sedikit terangkat tapi kaki tetap sejajar, perlahan kondisinya membaik total. Bengkak hilang, napas normal, dan jantungnya kembali stabil. Kalau Anda sering tidur di kursi malas, waspadai tanda-tanda berikut ini. Kaki bengkak setelah tidur. Bangun tidur terasa lemas meski tidur lama. Nyeri punggung bawah. Bau kaki tidak wajar. Atau napas terasa pendek dan jantung berdebar saat bangun. Itu semua adalah sinyal bahwa kursi malas mulai menjebat tubuh Anda. Jadi, apa solusinya? Kalau Anda memang harus tidur dengan kepala agak tinggi karena alasan medis, gunakan tempat tidur yang bisa diatur kemiringannya, atau bantal berbentuk wedge, baji, yang mengangkat seluruh tubuh bagian atas secara merata. Pastikan kaki tetap sejajar, tidak menggantung. Dan yang paling penting, hindari tidur di kursi malas, kecuali dalam keadaan benar-benar darurat. Saya sempat tanya ke Pak Dewa, "Pak, setelah tahu ini, masih mau tidur di kursi malas lagi?" Beliau langsung tertawa dan bilang, "Waduh, enggak lagi, Dok. Saya kapok. Mending atur bantal di tempat tidur, daripada ambil risiko enggak bisa gerak lagi." Nah, Sobat Sehat, semoga Anda juga tidak perlu belajar dari pengalaman pahit seperti Pak Dewa. Karena satu kebiasaan kecil yang terlihat nyaman, kadang menyimpan resiko besar bagi tubuh kita. Sekarang kita lanjut ke posisi tidur berbahaya urutan kelima, yang saya sebut sebagai posisi pretzel bengkok. Kenapa disebut begitu? Karena bentuk tubuhnya mirip camilan pretzel yang melilit. Tidur miring tapi kaki atas menyilang di atas tubuh. Lengan tertekuk, dan tulang belakang terpelintir seperti pembuka botol. Sekilas memang terasa nyaman, apalagi buat Anda yang suka berganti posisi mencari sudut ternak sebelum tidur. Tapi untuk orang di atas 60 tahun, ini adalah kombinasi sempurna untuk masalah sirkulasi, kerusakan saraf, dan ketidaksejajaran tulang belakang. Ketika kaki atas menindih kaki bawah selama berjam-jam, pembuluh darah dan saraf di kaki bagian bawah terhimpit terus-menerus. Hal ini bisa menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai kelumpuhan Sabtu malam, yakni kerusakan saraf akibat tekanan berkepanjangan. Belum lagi posisi tulang belakang yang terpelintir sepanjang malam. Tekanan yang tidak merata ini membuat cakram di antara tulang belakang tertekan, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penonjolan, hernia diskus, atau nyeri punggung kronis. Sebuah penelitian dari Journal of Vascular Surgery juga menemukan bahwa posisi tubuh yang terpelintir saat tidur bisa mengurangi aliran darah ke bagian terluar tubuh hingga 60%. Untuk lansia yang pembuluh darahnya sudah mulai menyempit, ini berarti jaringan tubuh kekurangan oksigen dan nutrisi untuk memperbaiki sel. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Roni, usia 73 tahun. Seorang seniman yang kreatif tapi punya kebiasaan unik. Suka berguling saat tidur dan sering berakhir dalam posisi tubuh terpelintir. Awalnya ia merasa baik-baik saja, tapi lama-lama muncul mati rasa kronis di kaki kiri dan nyeri punggung bawah. Hasil tes medis di siang hari normal. Namun setelah dilakukan sleep study, terlihat jelas. Selama tidur, tubuhnya menekan pembuluh darahnya sendiri hingga aliran darah hampir berhenti. Saya ajarkan cara sederhana, menggunakan bantal panjang atau body pillow di depan tubuh, untuk menahan posisi agar tetap lurus saat tidur miring. Dan hasilnya luar biasa. Dalam 1 bulan, gejalanya hilang total. Kalau Anda sering tidur miring dan merasa gejala berikut, bisa jadi posisi pretzel bengkok mulai merusak tubuh Anda. Kesemutan atau mati rasa di lengan atau kaki. Punggung bawah terasa kaku saat bangun. Nyeri kaki tanpa sebab jelas. Atau bangun tidur dalam posisi yang jauh berbeda dari saat Anda mulai tidur. Solusinya cukup mudah. Gunakan bantal panjang, body pillow,
di depan tubuh. Untuk menyangga kaki atas agar tidak menindih kaki bawah. Pastikan bahu, pinggang, dan kaki sejajar agar tulang belakang tetap lurus. Dan berat tubuh tidak menekan satu sisi saja. Ingat, sobat sehat, rasa nyaman di awal tidur bukan berarti aman sampai pagi. Tubuh kita butuh posisi tidur yang menjaga sirkulasi darah tetap lancar, melindungi saraf, dan mempertahankan keseimbangan tulang belakang. Percayalah, perubahan kecil saja, seperti menambahkan satu bantal panjang atau menopang lutut, bisa membawa perbedaan besar bagi jantung, otak, dan kualitas hidup Anda. Dan sekarang, kita sampai pada posisi tidur paling berbahaya untuk lansia. Saya menyebutnya posisi deadlift. Sekilas, posisi ini terlihat seperti posisi prajurit datar yang sudah kita bahas sebelumnya. Tidur telentang lurus tanpa bantal atau penyangga apapun. Tapi bedanya, di posisi deadlift, punggung benar-benar rata. Kepala tidak ditinggikan, dan lutut dibiarkan menggantung tanpa penopang. Seiring bertambah usia, otot dan ligamen kehilangan elastisitas. Tulang belakang tidak lagi sekuat dan selentur dulu. Ketika Anda tidur telentang tanpa dukungan pada lekukan alami punggung bawah, tulang belakang menjadi rata secara tidak wajar. Akibatnya, panggul bisa miring sedikit, dan seluruh struktur tulang belakang bergeser perlahan setiap malam, menciptakan efek domino. Tekanan itu bisa menjalar ke saraf, mempengaruhi postur tubuh, bahkan mengubah posisi organ dalam. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian dari Institute of Sleep Medicine menemukan bahwa tidur telentang tanpa dukungan dapat meningkatkan risiko apnea tidur pada lansia hingga 3 kali lipat. Kenapa? Karena lidah terdorong ke belakang, saluran nafas menyempit, dan kadar oksigen turun drastis sepanjang malam. Dan tentu saja, jantung terpaksa bekerja lebih keras untuk menutupi kekurangan oksigen itu. Seringkali pasien akan berkata, "Berarti kalau saya tidur begitu, jantung juga ikut tertekan, ya dok?" Dan saya jawab dengan tegas, "Betul, Pak, karena jantung tidak pernah benar-benar beristirahat kalau tubuhnya tidur dalam posisi yang salah." Bahkan, Dr. Yudi dari Klinik Indo Sehat pernah membagikan kasus menarik. Beliau menangani seorang pasien lansia, Pak Darmo, usia 76 tahun. Seorang guru pensiunan yang sangat disiplin soal gaya hidup. Olahraga teratur, makan sehat, dan tidur selalu 8 jam setiap malam. Namun anehnya, setiap pagi beliau bangun dalam keadaan lelah. Tekanan darah tinggi, dan konsentrasi menurun. Setelah dilakukan sleep study, hasilnya mengejutkan. Selama tidur, Pak Darmo mengalami lebih dari 40 gangguan napas setiap jam. Karena tidur telentang tanpa dukungan. Setiap beberapa menit, nafasnya berhenti sejenak. Oksigen menurun, dan jantungnya harus bekerja keras untuk menstabilkan tubuh. Saya suka sekali bagian akhirnya. Setelah beliau menaikkan posisi kepala sekitar 10-15 derajat, dan meletakkan bantal di bawah lutut, tekanan darahnya perlahan kembali normal. Tidurnya nyenyak, dan energinya seperti 10 tahun lebih muda. Kalau Anda sering bangun dengan punggung kaku, nyeri di pinggang, mulut kering, atau sakit kepala di pagi hari, itu bisa jadi tanda bahwa Anda tidur dalam posisi deadlift. Bahkan jika tekanan darah Anda naik tanpa sebab jelas, atau Anda merasa mudah lelah padahal tidur cukup, itu juga bisa akibat kurangnya dukungan saat tidur. Solusinya sederhana tapi efektif. Naikkan kepala sekitar 10-15 derajat dengan bantal atau sandaran lembut. Letakkan bantal di bawah lutut untuk membantu menjaga lekukan alami tulang belakang. Pastikan leher berada di posisi netral, tidak menunduk dan tidak mendongak berlebihan. Ingat, sobat sehat, tidur bukan sekadar memejamkan mata. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Dan posisi tidur yang salah bisa menghapus manfaat tidur itu sendiri. Jadi, sebelum Anda beristirahat malam ini, luangkan waktu 30 detik untuk mengatur posisi dan bantal Anda dengan benar. Karena seringkali, nyawa seseorang bukan diselamatkan di ruang operasi, tapi di kasur tempat ia tidur setiap malam. Sobat sehat, ingat baik-baik,
Tidur bukan sekadar memejamkan mata. Selama berjam-jam, posisi tubuh kita ibarat investasi kesehatan. Kalau posisinya benar, tubuh mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau salah, kita bisa membayar mahal dengan rasa sakit, gangguan tidur, bahkan nyawa. Hari ini, kita sudah membongkar 6 posisi tidur paling berbahaya untuk lansia, yang bisa secara perlahan merusak jantung, otak, paru-paru, pembuluh darah, saraf, dan tulang belakang. Mari kita ingat kembali satu persatu. Prajurit datar tidur telentang lurus dengan tangan di samping tanpa penyangga. Janin meringkuk, lutut terlalu dekat ke dada, punggung membulat seperti bola. Tengkurap dengan neck roll, kepala menoleh ke satu sisi selama berjam-jam. Perangkap kursi malas, tidur setengah duduk di kursi atau menumpuk banyak bantal. Pretzel bengkok, tidur miring dengan tubuh terpelintir dan kaki menyilang. Deadlift, tidur telentang tanpa dukungan sama sekali pada kepala dan lutut. Mungkin selama ini kita berpikir, yang penting bisa tidur nyenyak. Tapi kenyataannya, nyenyak bukan berarti sehat. Karena posisi tidur menentukan, apakah tubuh Anda benar-benar beristirahat, atau justru tertekan perlahan sepanjang malam. Jadi, jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Seperti yang dialami Pak Dewa dan banyak pasien lansia lainnya. Mulailah perhatikan posisi tidur Anda malam ini juga. Cukup dengan perubahan kecil. Naikkan kepala sekitar 15 derajat. Letakkan bantal di bawah lutut. Dan pastikan tulang belakang tetap sejajar. Langkah sederhana ini bisa menjadi pembeda antara tidur biasa dan tidur yang menyelamatkan hidup Anda. Kalau informasi ini bermanfaat, tulis di kolom komentar posisi tidur Anda saat ini. Dan perubahan kecil apa yang ingin Anda coba malam ini. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke keluarga, orang tua, atau sahabat yang sudah berusia di atas 60 tahun. Karena mungkin, satu kali klik, share, dari Anda bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ingatlah, tubuh ini adalah amanah. Allah memberikan kita akal dan pengetahuan untuk menjaganya. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang salah merusak anugerah besar berupa kesehatan. Dan seperti biasa, semua informasi dalam video ini bersifat edukatif. Jika Anda memiliki keluhan kesehatan atau kondisi medis tertentu, selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter terpercaya sebelum melakukan perubahan. Saya Dr. Haryanto. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga malam ini Anda tidur lebih sadar, lebih sehat, dan lebih bersyukur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat sehat, jaga tubuh, jaga amanah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Sehat.